Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan, renungan harian pagi ini, Senin 14 Oktober 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Daniel pasal 4 ayat 28 sampai 37. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Daniel pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kesombongan dijatuhkan, kedaulatan Tuhan ditinggikan. Dalam kehidupan modern ini, banyak orang berfokus pada pencapaian, status, dan keberhasilan sebagai tolak ukur nilai diri. Sering juga merasa bahwa semakin banyak yang kita capai, semakin tinggi pengakuan dari orang lain, maka semakin kita merasa berhasil. Media sosial, tempat kita berbagi kesuksesan, seringkali menjadi cermin dari kebanggaan kita. Di balik itu semua, ada godaan untuk merasa bahwa semua ini adalah hasil dari kemampuan dan usaha kita sendiri. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa segala sesuatu termasuk pencapaian kita ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Dalam renungan harian kita ini menggambarkan kisah Nebukadnezar, Raja Babel yang penuh kuasa. Setelah membangun kekaisaran yang megah, Nebukadnezar menjadi sombong dan lupa bahwa Tuhanlah yang memberikan segala otoritas dan kekuasaannya. Kesombongannya memuncak ketika ia memuji dirinya sendiri atas semua yang telah dicapai, tanpa menyadari peran Tuhan dalam hidupnya. Raja Nebukadnezar yang dikenal sebagai raja besar yang membangun kekaisaran yang kuat dan makmur, menerima peringatan langsung dari Tuhan melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nebukadnezar melihat sebuah pohon besar yang mencapai langit dan dapat dilihat dari seluruh bumi. Pohon itu menjadi tempat perlindungan bagi binatang dan burung-burung, memberi buah bagi semua orang, melambangkan kekuasaannya yang besar. Namun, mimpi itu berubah mengerikan ketika seorang penjaga dari surga memerintahkan agar pohon tersebut ditebang dan akarnya dibiarkan di tanah. Melalui Nabi Daniel, Tuhan menyingkapkan makna mimpi tersebut. Pohon besar itu melambangkan Nebukadnezar sendiri, dan perintah untuk menebangnya adalah peringatan bahwa kekuasaannya akan dirampas darinya karena kesombongannya. Ia akan diusir dari manusia, hidup seperti binatang di padang, makan rumput selama 7 tahun, hingga ia mengakui bahwa Tuhanlah
yang berkuasa atas segala kerajaan manusia. Sebagai teguran, Tuhan merendahkan Nebukadnezar dengan membuatnya hidup seperti binatang di padang selama 7 tahun, hingga ia sadar dan mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala kerajaan manusia. Saudara-saudari, dari pengalaman Nebukadnezar ini mengajarkan kita pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kesehatan atau hubungan, kita perlu mengakui bahwa kekuasaan Tuhan jauh melebihi apa yang dapat kita rencanakan atau kendalikan. Mungkin kita merasa frustasi ketika rencana hidup tidak berjalan sesuai harapan. Namun percayalah bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik. Dia menggunakan segala sesuatu, bahkan tantangan dan krisis, untuk mengajar dan membentuk kita. Kerendahan hati membawa pemulihan. Kesombongan mendatangkan kehancuran. Tuhanlah yang memegang kendali. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami seringkali lupa bahwa segala sesuatu yang kami capai hanyalah berkat dari-Mu. Ajari kami untuk selalu rendah hati dan menyadari bahwa Engkaulah yang berkuasa atas setiap aspek kehidupan kami. Tolong kami agar tidak terjebak dalam kesombongan dunia ini, melainkan hidup dalam ketergantungan penuh kepadamu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Gabriel Butar-Butar STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.